Pada awalnya, Muawiyah memiliki kekuasaan yang terbatas karena beberapa wilayah Islam tidak mengikuti kekhalifaannya. Selama proses arbitrase berlangsung, Amr bin As, tangan kanan Muawiyah, telah merebut Mesir dari tangan pendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi, para penduduk di wilayah Irak tetap mengangkat Hasan, putra tertua Khalifah Ali bin Abi Thalib, sebagai penerus yang sah karena tidak mendapatkan dukungan dari pasukan yang kuat, sedangkan pihak Muawiyah semakin kuat. Hasan tidak lama menjabat menjadi khalifah. Akhirnya, Muawiyah melakukan perjanjian dengan Hasan. Isi perjanjian itu adalah penggantian pemimpin akan diserahkan kepada umat Islam sesudah masa Muawiyah berakhir. Perjanjian itu dibuat pada tahun 661 Masehi atau 41 Hijriah. Perjanjian ini mempersatukan umat Islam kembali menjadi satu kepemimpinan politik di bawah Muawiyah dan mengubah sistem khalifah menjadi kerajaan. Berdirinya dinasti Umayyah berasal dari nama Umayyah ibnu Abdi Syam ibnu Abdi Manaf, yaitu salah seorang dari pemimpin kabilah Quraisy pada zaman jahiliyah. Hampir semua sejarawan membagi dinasti Umayyah menjadi dua, yaitu dinasti Umayyah yang dirintis oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang berpusat di Damaskus, Syria, dan dinasti Umayyah di bawah pimpinan seorang gubernur pada zaman Walid ibnu Abdul Malik. Muawiyah adalah salah seorang sosok yang ahli dan paling menguasai dunia politik, cerdik, ahli siasat, penguasa yang kuat dan bagus planningnya dalam urusan pemerintahan. Maka tidak mengherankan jika dia dapat menjadi gubernur selama 22 tahun pada masa Khalifah Umar dan Utsman tahun 13 sampai 35 Hijriah dan menjadi khalifah selama 20 tahun dari tahun 40 sampai 60 Hijriah. Daulah yang didirikan oleh Muawiyah disebut dengan Daulah Umayyah. Nama tersebut diambil dari nama Umayyah bin Abdul Syams, datuk Muawiyah. Daulah ini berkuasa selama kurang lebih 90 tahun, mulai dari tahun 40 sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi. Diperintahkan oleh 14 orang khalifah. Masa perintahan khalifah-khalifah itu dapat dibagi atas 3 periode, yaitu masa pertumbuhan, masa puncak, dan masa kemunduran, dan faktor-faktornya. Masa kepemimpinan daulah ini secara turun-temurun keluarga Muawiyah. Muawiyah dibayat oleh umat Islam di Kufah. Pada masa pemerintahannya, ia melanjutkan perluasan wilayah kekuasaan Islam yang sempat terhenti pada masa Khalifah Utsman dan Ali. Ekspansi teritorial yang dijalankannya mengarah ke Afrika Utara di bawah komando Panglima Uqbah bin Nafi. Selain itu, ia juga melakukan ekspansi ke wilayah timur, yakni Khurasan dan berbagai daerah lainnya. Muawiyah adalah seorang politisi yang cukup paham strategi. Menjelang kematiannya pada tahun 60 Hijriah di usia 80 tahun, ia mengajak ke seluruh penduduk untuk bersedia menyatakan baiat kepada Yazid putranya sebagai putra mahkota yang akan menggantikan kedudukannya setelah kematiannya di kemudian hari. Bahkan ia memerintahkan kepada seluruh pemerintah provinsi agar mengutus wakilnya untuk memberikan baiat kepada Yazid. Muawiyah merupakan pemimpin yang cerdas yang dapat bertahan dari berbagai serangan dan pertentangan dan konflik. Ia dapat sukses dengan baik dalam pemimpin dikarenakan pengalaman yang dimilikinya pemimpin sebelumnya. Yazid merupakan putra dari Muawiyah. Beliau lahir pada tahun 22 Hijriah atau 643 Masehi. Pada tahun 679 Masehi, Muawiyah mencalonkan anaknya Yazid untuk menggantikan dirinya. Yazid menjabat sebagai khalifah dalam usia 34 tahun. Ketika Yazid naik tahta, sejumlah tokoh di Madinah tidak mau memberikan baiat kepadanya. Yazid kemudian mengirim surat kepada gubernur Madinah dan memintanya untuk mengangkat baiat kepadanya beserta warga Hijaz
secara keseluruhan. Berdasarkan cara tersebut, semua orang terpaksa tunduk kecuali Husain bin Ali dan Abdullah bin Zubair. Pengikut Ali di sisi lain melakukan rekonsolidasi kekuatan. Perlawanan terhadap Bani Umayyah dimulai oleh Husain bin Ali pada tahun 680 Masehi. Ia pindah dari Mekah ke Kufah atas permintaan pengikut Ali yang ada di sekitar Kufah dan mengangkat Husain sebagai khalifah. Akan tetapi, rombongan Husain yang tidak didukung oleh tentara kemudian dihadang oleh pasukan Khalifah Yazid. Dalam pertempuran yang tidak seimbang di Karbala, sebuah daerah yang sekarang masuk ke wilayah Irak, tentara Husain yang tidak bersenjata lengkap kalah dan Husain sendiri mati terbunuh. Kepalanya dipenggal dan dikirim ke Damaskus, sedangkan tubuhnya dikuburkan di Karbala. Penduduk Makkah sebagian membaiat Abdullah bin Zubair sebagai khalifah. Maka pasukan Yazid yang telah menundukkan Madinah meneruskan perjalanannya ke Mekah untuk menguasainya. Abdullah bin Zubair selamat dari gempuran pasukan Yazid karena ada berita bahwa Yazid telah wafat sehingga ditariklah pasukannya ke Suriah. Akan tetapi, kota Mekah menjadi porak-poranda akibat perlakuan Yazid tersebut. Yazid meninggal pada tahun 64 Hijriah setelah memerintah selama 4 tahun. Muawiyah bin Yazid menjabat sebagai khalifah pada usia 23 tahun. Berbeda dengan ayahnya, ia bukan seorang yang berwatak keras atau menyukai permusuhan dan peperangan. Yazid meninggal secara mendadak tanpa diketahui apa yang menjadi penyebabnya. Setelah itu pemerintahnya digantikan oleh anaknya Muawiyah II bin Yazid. Sebagai pengganti, dia hanya memerintah selama 3 bulan dan sakit-sakitan. Karena tidak mampu mengendalikan pemerintahan, ia mengundurkan diri. Tidak ada pengganti lagi dari keturunan mereka. Dengan demikian, berakhirlah masa pemerintahan Bani Umayyah dari Abu Sufyan dan beralih ke keturunan Al-Hakam Abu As bin Umayyah, yaitu Marwan bin Hakam. Ketika Muawiyah bin Yazid wafat dan tidak menunjuk siapa penggantinya, maka keluarga besar Umayyah mengangkat Marwan sebagai khalifah. Ia dianggap orang yang dapat mengendalikan kekuasaan karena pengalamannya, dan sebagian besar penduduk Yaman yang berada di wilayah Syam menyatakan berada di pihak Bani Umayyah, termasuk di antara mereka Husain bin Al-Namir. Marwan bin Hakam bukanlah sosok baru dalam ranah perpolitikan waktu itu. Sebelumnya ia pernah menjabat penasihat Khalifah Utsman bin Affan. Terdapat kemajuan Islam di masa pemerintahan Marwan. Di antara kebijakannya adalah seorang dokter beragama Yahudi asal Persia yang berhasil menerjemahkan naskah Suriah tentang ilmu pengobatan ke dalam bahasa Arab. Kenyataannya, karya tersebut merupakan prestasi ilmiah yang pertama menggunakan bahasa Arab. Sebelumnya, dia telah membujuk anaknya Abdul Malik sebagai penggantinya. Marwan meninggal pada usia 63 tahun. Ia hanya menjabat sebagai khalifah selama 9 bulan 18 hari. Masa pemerintahnya apabila dicermati tidak membawa banyak perubahan bagi sejarah Islam, tetapi membawa sejarah bagi keluarganya untuk mengambil posisi tampuk kepemimpinan. Abdul Malik bin Marwan dilantik sebagai khalifah setelah kematian ayahnya. Di bawah kekuasaannya, pemerintahan Umayyah mencapai kejayaan. Hal yang terlebih dahulu dilakukan oleh Abdul Malik adalah menyatukan kembali kekuasaan politik Bani Umayyah yang sempat terpecah di era sebelumnya. Khalifah Abdul Malik sebagai khalifah tegas, perkasa, dan negarawan yang cakap dan berhasil memulihkan kembali kesatuan dunia Islam. Ia memiliki kontribusi penting dalam tata moneter dunia Islam. Antara lain, diperkenankannya dinar dan dirham yang dicetak oleh pemerintah pada waktu itu. Khalifah Abdul Malik bin Marwan juga merencanakan penyebaran Islam ke wilayah Eropa dengan penunjukan Musa bin Nasr sebagai gubernur Afrika Utara dan menyiapkan armada laut untuk menyeberang ke Andalusia, menghadapi kekaisaran Gotik
yang berada di daerah tersebut. Di saat Abdul Malik sudah tidak menjabat sebagai khalifah, maka Al-Walid bin Abdul Malik menggantikan posisi ayahnya sebagai khalifah Bani Umayyah. Walid berkonsentrasi pada konsolidasi politik dan pelaksanaan politik luar negeri dengan menyebarkan Islam ke daerah lain dengan kekuatan dan sumber daya yang dimiliki. Ia memerintahkan penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa administrasi di wilayah Umayyah yang sebelumnya masih memakai bahasa yang bermacam-macam, seperti bahasa Yunani di Syam, bahasa Persia di Persia, dan bahasa Kitbi di Mesir. Ia juga memerintahkan untuk mencetak uang secara teratur, membangun beberapa gedung dan masjid serta saluran-saluran air. Al-Walid bin Abdul Malik melakukan perluasan wilayah di front timur, mencapai titik terjauh dengan kecemerlangan yang luar biasa di bawah dua panglima perangnya, yaitu Qutaibah bin Muslim dan Muhammad bin Al-Qasim. Keduanya merupakan menantu Al-Hajjaj. Mereka telah berhasil menguasai India bagian barat, Bukhara, Samarkand, dan Sind. Akan tetapi, seluruh India baru dapat ditaklukkan pada penghujung abad ke-9 oleh Muhammad Ghazna dari Daulah Ghaznawiyah. Selain melakukan perluasan wilayah kekuasaan Islam, Walid juga melakukan pembangunan internal selama pemerintahannya untuk kemakmuran rakyat. Walid bin Malik meninggalkan nama yang sangat harum dalam sejarah Daulah Bani Umayyah. Dalam kontribusi ini, Al-Walid membangun layanan-layanan kesehatan untuk rakyat, diantaranya klinik khusus untuk penderita lepra, lumpuh, dan orang buta. Ia juga mengeluarkan kebijakan perluasan Masjid Al-Haram dan mempercantik serta merenovasi Masjid Nabawi di Madinah. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik wafat tahun 96 Hijriah dan digantikan oleh adiknya Sulaiman. Setelah Khalifah Al-Walid wafat, maka saudaranya lah yang menggantikan posisi khalifah, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Menjadi khalifah pada usia 42 tahun. Masa pemerintahannya berlangsung selama 2 tahun 8 bulan. Menjelang saat terakhir pemerintahannya, beliau memanggil gubernur wilayah Hijaz, yaitu Umar bin Abdul Aziz, yang kemudian diangkat menjadi penasehatnya. Umar bin Abdul Aziz pada dasarnya adalah seorang ulama. Hal inilah yang menyebabkan posisinya cukup kuat di kalangan ulama Mekkah. Di samping faktor nasab, beliau yang juga merupakan cucu dari Khalifah Umar bin Khattab. Pada era pemerintahannya, penaklukan Romawi menemui kendala. Satu-satunya jasa yang dapat dikenang dari masa pemerintahannya ialah menyelesaikan pembangunan masjid yang diberi nama Jami'ul Umawi yang terkenal megah dan agung di Damaskus. Nama lengkapnya adalah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Harb bin Umayyah. Ayahnya Abdul Aziz pernah menjadi gubernur di Mesir selama beberapa tahun. Ia masih merupakan keturunan Umar bin Khattab melalui ibunya. Ia menghabiskan waktunya di Madinah untuk mendalami ilmu agama Islam, khususnya ilmu hadis. Dan ketika menjadi khalifah, ia memerintahkan kaum muslimin untuk menulis hadis, dan inilah perintah resmi pertama dari penguasa Islam. Umar adalah orang rapi dalam berpakaian. Yazid bin Abdul Malik menjabat khalifah ke-9 Daulah Bani Umayyah pada usia 36 tahun. Khalifah yang sering dipanggil dengan sebutan Abu Khalid ini lahir pada 71 Hijriah. Ia menjabat khalifah atas wasiat saudaranya Sulaiman bin Abdul Malik. Ia dilantik pada bulan Rajab 101 Hijriah. Di antara tindakan yang dilakukan Khalifah Yazid bin Abdul Malik adalah menumpas gerakan Yazid bin Muthalib. Khalifah Hisham bin Abdul Malik dicatat sebagai khalifah yang sukses.
Ia memerintahkan dalam waktu yang panjang, yakni 20 tahun. Ia dapat pula dikategorikan sebagai Khalifah Umayyah yang terbaik karena kebersihan pribadinya, pemurah, gemar kepada keindahan, berakhlak mulia, dan tergolong teliti terutama dalam hal keuangan, di samping bertakwa dan berbuat adil. Walid bin Abdul Aziz bin Abdul Malik dilahirkan pada 90 Hijriah. Ketika ayahnya Yazid bin Abdul Malik diangkat sebagai khalifah, Walid baru berusia 11 tahun. Ketika diangkat menjadi khalifah, Yazid bin Abdul Malik ingin mengangkat putranya, Walid, sebagai putra mahkota. Namun saat itu Walid masih belum cukup usia. Yazid terpaksa mengangkat saudaranya Hisham bin Abdul Malik sebagai cikal penggantinya, sedangkan Walid sebagai putra mahkota kedua. Yazid bin Walid adalah khalifah yang termaksud kurang tercatat dalam sejarah. Di samping gemar membaca Al-Quran dan tekun beribadah, khalifah yang satu ini memiliki budi pekerti seperti Umar bin Abdul Aziz. Dalam kezuhudannya terhadap dunia, dialah satu-satunya khalifah yang dilahirkan di dekat Ka'bah. Masa pemerintahannya tidak lama, yaitu kurang dari 2 tahun. Ibrahim menjabat sebagai khalifah ke-13 Daulah Bani Umayyah, menggantikan saudaranya Yazid bin Walid. Karena kondisi saat itu mengalami guncangan, naiknya Ibrahim sebagai khalifah tidak disetujui oleh sebagian kalangan keluarga Bani Umayyah. Bahkan sebagian ahli sejarah menyebutkan ada yang menganggap hanya sebagai gubernur, bukan khalifah. Marwan bin Muhammad merupakan seorang ahli negara yang bijaksana dan seorang pahlawan. Pada awalnya, beliau adalah seorang gubernur di salah satu wilayah yang dikuasai oleh Bani Umayyah. Delegitimasi politik yang dialami oleh Khalifah Ibrahim serta keadaan yang sudah cukup mengkhawatirkan menyebabkan beliau dibaiat sebagai khalifah. Pemberontakan dapat ditumpas oleh beliau, tetapi Khalifah Marwan tidak mampu menghadapi gerakan perlawanan gerakan Bani Abbasiyah yang pendukungnya telah menguat. Marwan melarikan diri ke Hura dan akhirnya sampai ke Mesir. Khalifah Marwan terbunuh pada tanggal 27 Zulhijjah 132 Hijriah. Dengan kudeta ini berakhirlah kedaulatan Bani Umayyah.